Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Di channel Joloni DJT kali ini, Mimin mau share informasi lagi nih tentang 10 nama malaikat Allah. Hafal nggak nih 10 malaikat Allah? Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyembah, patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya dan tidak memiliki nafsu. Jumlah malaikat sangat banyak sekali, namun tidak ada yang mengetahui jumlah pasti keseluruhan malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang wajib kita ketahui berjumlah 10 malaikat saja. Beriman dan mempercayai keberadaan malaikat hukumnya wajib dan merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam. Para malaikat tersebut diberikan tugas-tugas khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing malaikat selalu menjalankan tugas dari Tuhannya dan tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita seorang muslim hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat saja. Dan untuk lebih jelasnya mengenai nama-nama malaikat dalam Islam, berikut ini daftar 10 nama malaikat yang wajib diketahui lengkap beserta tugas-tugasnya. Nomor 1, Malaikat Jibril. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul, karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, Malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. 2. Malaikat Mikail. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib dihafal nomor 2 adalah Malaikat Mikail. Tugas utama dari Malaikat Mikail adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, Malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja ya. Namun, selain membagikan rezeki, Malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan Malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa taala. 3. Malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah sejenis trompet, di mana saat Allah menyuruh Malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali Malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan trompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup, inilah yang dinamakan hari kebangkitan. 4. Malaikat Israil. Malaikat keempat yang wajib diketahui ini memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka Malaikat Israil akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Nomor 5. Malaikat Mungkar. Ada malaikat mungkar yang tugasnya menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Malaikat ini akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat Mungkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama.
Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi. 6. Malaikat nakir. Berkebalikan dengan malaikat mungkar, selanjutnya ada malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya. Malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. 7. Malaikat Raqib. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa ia hidup. Oleh karena itu, Mama perlu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun agar amal perbuatan anak Mama selalu dicatat dalam buku malaikat Raqib. 8. Malaikat Atid memiliki tugas yang berkebalikan dengan malaikat Raqib. Malaikat ini memiliki tugas untuk mencatat amal buruk manusia. Oleh karena itu, Mama sebagai orang tua wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat Atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan. Nomor 9. Malaikat Malik. Tugas dari malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surat At-Tamrin ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu." Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 10. Malaikat Ridwan. Berkebalikan dengan malaikat Malik, tugas malaikat ke-10 yang wajib diimani yakni malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah dan banyak berbuat baik selama hidup di dunia. Surga sendiri dalam Al-Quran adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang beriman selama di dunia. Hal ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 25 yang artinya, "Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya." Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Yang selalu Anda ingat adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk urutan kedua dalam rukun iman, sehingga diharuskan mengetahui tentang mereka baik nama dan tugasnya sebagai seseorang muslim. Sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambahkan keimanan kalian semua dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa silahkan di subscribe, like, share, dan komentar untuk memberikan dukungan pada channel ini. Terima kasih.